Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Tia Citra Bayuni, MPD selaku dosen mata kuliah Entrepreneurship yang telah memberikan kesempatan pada kelompok 3 untuk memaparkan ide bisnis yang telah kami buat. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Dena Agnia dengan NIM 2004233. Di sini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 yang lainnya, yaitu ada Asaima Janatun Jahro dengan NIM 2003562, ada Enung Risma Salamah dengan NIM 2005598, ada Liana Lestari dengan NIM 2009043, dan yang terakhir ada Mita Triananda Putri dengan NIM 2006233. Saya Dena Agnia dengan NIM 2004233. Di sini akan menjelaskan mengenai ide bisnis APE Kit Smartbox. Mengapa kelompok 3 mengambil ide bisnis APE Kit Smartbox? Karena melihat sekarang banyak sekali anak-anak yang sudah kecanduan akan gadget atau HP, sehingga perkembangannya tidak terstimulus dengan baik. Oleh karena itu, dengan adanya APE Kit Smartbox ini, semoga dapat menjadi solusi bagi para orang tua yang ingin memberikan atau membelikan mainan, bukan hanya permainan yang biasa, namun permainan yang dapat mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak. Berikut adalah contoh desain logo produk dari kelompok 3, yaitu ide bisnis Smartbox. Bismillahirrahmanirrahim, saya Nur Risma Salama dengan NIM 2005598. Nah, yang selanjutnya itu ada nama produk. Nama produknya itu Smartbox. Smartbox yaitu sebuah kotak atau box yang di dalamnya itu terdapat beberapa alat permainan yang dapat digunakan oleh anak. Nah, di di alat permainan itu juga tentu saja dapat mengembangkan beberapa aspek dalam perkembangan anak. Nah, yang selanjutnya itu ada dimensi ukuran produk. Dimensi ukuran produk itu kita menggunakan 2D, namun bentuk dalam packingan bungkusnya itu, dalam boxnya itu kita berukuran 30 kali 25 kali 5 cm. Nah, untuk ukuran kertasnya itu kita menggunakan ukuran A4 kira-kira sekitar 30 cm kali 20 cm. Nah, yang selanjutnya itu ada alat dan bahan yang digunakan dalam produk ini. Yang pertama itu ada alat. Alatnya itu kita menggunakan printer, gunting, dan cutter. Nah, yang selanjutnya itu ada bahannya. Bahannya kita menggunakan kertas HVS, pom-pom, kertas stiker, kardus packing, mata-mataan, plastik clip, stick es krim, scratch paper, pewarna, lem, dan kertas origami. Wabarakatuh, perkenalkan nama saya Liana Lestari dengan NIM 2009043. Di sini saya akan memaparkan cara pembuatan produk alat permainan edukatif yang terdiri dari 3 permainan. Yang pertama ada cara membuat permainan menyocokkan warna. Nah, yang pertama, siapkan alat dan bahan yang sudah ditentukan, kemudian buatlah desain gambar yang telah dipilih untuk bahan APP. Selanjutnya, print desain yang sudah ditentukan dan dibuat sesuai dengan gambar yang dipilih. Nah, setelah itu, gunting setiap bagian pada contoh desain kereta yang ingin dibuat contoh. Lalu, buatlah contoh dan tata cara permainan agar mempermudah anak dalam melakukan permainan. Kemudian print tata cara dan contoh permainan, lalu gunting tata cara permainan dan contoh permainan untuk di-packing menjadi satu bagian. Nah, yang kedua ada cara pembuatan stick puzzle. Yang pertama, siapkan bahan dan alat.
alat dan bahan yang sudah ditentukan, kemudian warnai stik es krim dengan menggunakan pewarna, lalu keringkan stik es krim yang sudah diberi pewarna, kemudian bentuk pola pada masing-masing stik es krim sesuai bentuk hewan yang akan dibuat. Kemudian masukkan lem menggunakan plastik klip, lalu masukkan stik es krim, lem, kemudian mata-mataan ke dalam plastik klip untuk nantinya dirangkai oleh anak. Nah, selanjutnya stik puzzle siap disusun. Kemudian ada pembuatan scratch paper. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, kemudian bentuk sumpit menyerupai pensil dengan ujung runcing, lalu beri pewarna. Nah, setelah diberi pewarna, dikeringkan, kemudian masukkan sumpit yang sudah dibentuk runcing ke dalam plastik klip. Selanjutnya itu tahap packing. Packing bahan-bahan setiap permainan menjadi satu wadah supaya tidak menyatu dengan bahan permainan lain. Jadi di dalam satu box produk permainan alat edukatif itu terdiri dari 3 permainan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat serta sasaran pasar mengenai ide bisnis yang akan kelompok kami gunakan. Manfaat produknya yang pertama yaitu menciptakan situasi bermain sambil baca. Jadi di dalam ide bisnis yang kita ambil ini, Smart Box ini, itu di dalamnya ada beberapa permainan edukatif yang mampu membuat anak untuk meningkatkan aspek perkembangan kepada anak dari motorik, dari kognitif, seperti itu. Lalu yang kedua ada memberi stimulus dalam pembentukan perilaku anak. Jadi beberapa permainan ini mampu untuk membuat anak menjadi mandiri dan mampu untuk bersosialisasi kepada teman lainnya, yaitu dengan bertanya mengenai bagaimana caranya dan lain sebagainya. Lalu melatih kemampuan verbal dan bahasa anak. Selanjutnya, dengan API ini kita dapat melatih motorik anak seperti yang tadi saya sudah katakan gitu ya. Permainan API ini merupakan permainan yang mampu untuk membuat anak membuat orang tua mampu untuk mengembangkan perkembangan kognitif dan juga motorik serta bahasa anak seperti itu. Nah, sasaran pasarnya yaitu produk ini kami akan pasarkan kepada orang tua gitu ya. Dan sasarannya itu dimainkan untuk anak usia dini dari usia 3 sampai 4 tahun, bahkan bisa sampai 6 tahun gitu. Nah, jadi macam-macam permainan ini di dalam kotak itu ada 3 jenis permainan. Nah, permainan yang pertama itu ada mencocokkan warna, yang kedua itu ada puzzle, yang keempat itu ada mensketsa gambar gitu. Nah, kami akan menyediakan beberapa permainan itu untuk nantinya anak kembangkan sendiri seperti itu. Kami tetap memberikan contoh, tapi dalam permainan ini anak-anak dibantu untuk mengembangkan kreativitas mereka seperti itu. Terima kasih. Rencana packagingnya yaitu menggunakan box atau kotak yang biasanya terbuat dari kardus atau karton. Contohnya ada pada gambar. Nah, untuk rencana pemasarannya yang akan dilakukan oleh kelompok kami, yaitu dengan promosi dan pemasaran menggunakan media sosial atau menawarkan produk secara langsung.